Selamat berjumpa kembali sahabat properti terkini. Kali ini kami hadir dengan berita menarik dari ujung timur Pulau Jawa. Persisnya dari kota Surabaya, menghadirkan informasi menarik seputar properti kota pahlawan tersebut. Bagaimana potensinya, dan arah pertumbuhannya? Apakah Surabaya Timur atau Selatan hingga Sidoarjo, atau ke wilayah barat menuju Gresik? Tentunya informasi ini sangat menarik, terutama bagi Anda yang akan membeli properti sebagai tempat tinggal, buka usaha ataupun bagi Anda yang akan berinvestasi. Yuk, simak bagian pertama dari 2 episode yang akan kami hadirkan. Bagian pertama akan menampilkan wawancara bersama Surya Prasida, Bisnis Direktur Xavier Mark Indonesia. Bisa diceritakan dulu Pak, bagaimana potensi properti yang ada di Surabaya secara umum Pak? Bisa digambarkan, terus arah perkembangan Surabaya sejauh ini kemana sih, ke wilayah-wilayah mana sih Pak? Oke, jadi kalau Surabaya memang sebetulnya area yang value-nya bagus itu so far, itu Surabaya Barat sama Surabaya Timur. Yang sekarang secara existing nilai propertinya itu udah terbukti bertahun-tahun selalu berkembang dengan bagus. Cuman memang kendalanya kalau yang di timur itu sisi Surabaya itu nempel ke arah laut, ya. Dimana kita tahu pengembangannya akan susah. Salah satunya reklamasi. Sedangkan yang ke arah barat itu pengembangannya masih sangat luas karena nempel ke arah Gresik. Di mana kebetulan beberapa tahun yang lalu itu perbatasan Surabaya Barat sama Gresik ini banyak lahan kosong. Nah itu mungkin mulai di set up oleh para developer sama investor, mereka nabung land banknya di sono semua. Nah, tetapi beberapa tahun belakangan ini infrastruktur ke arah Surabaya Selatan, which is itu ke arah Sidoarjo, berkembang sangat pesat sehingga banyak banget development atau pembangunan itu yang hari ini berkembang ke arah Surabaya Selatan. Dan di Surabaya Selatan itu ada beberapa daya tarik, banyak area industrial, komersial yang dulunya memang industrial itu udah ada di Surabaya Selatan sama Sidoarjo. Terus adanya pintu tol, adanya airport, ya Juanda itu kan airportnya Indonesia, airportnya Surabaya, itu adanya di Surabaya Selatan. Nah, dengan adanya infrastruktur yang directly nyambung ke pusat kota Surabaya, Surabaya Selatannya sekarang ikutan naik. Tapi memang kalau dilihat dari nilai, katakan sama-sama mendevelop dengan luasan yang sama, kualitas yang sama, kalau unit tersebut didevelop di Surabaya Barat atau bahkan masuk Gresik, tapi nempel Surabaya Barat, value-nya akan lebih bagus daripada di Surabaya Selatan. Jadi buat teman-teman yang punya land bank di Surabaya Barat atau area Gresik yang nempel Surabaya Barat, ini jadi nilai lebih. Ya. Pak, secara khusus Pak, kalau kita bandingkan dengan tadi Bapak jelaskan selatan ya, ke Sidoarjo ya, Yes. Terus dengan barat itu sebenarnya potensi yang lebih menonjol itu bagaimana sih Pak, antara kalau kedua wilayah ini? Oke. Kalau potensinya sama-sama berpotensi hari ini, cuman karena tadi faktor harga di Surabaya Selatan itu relatif mungkin harga tanahnya, harga lahannya ini masih lebih terjangkau ya untuk investor sama developer dibanding Surabaya Barat. Otomatis developer pada saat men-set up harga jual lebih rendah daripada Surabaya Barat, sehingga target marketnya beda. Buat teman-teman yang first buyer ya, atau investor yang range atau anggaran mereka untuk berinvestasi itu belum gede, pilihan mereka selatan. Tapi kalau mereka tahu dan mereka punya anggaran lebih besar, Barat. Mereka tahu bahwa barat ini potensinya bisa lebih, lompatnya bisa lebih gede, lebih bagus lah ya. Ini average. Kalau bicara soal investasi juga memang berarti potensi masih lebih besar sini untuk naik harganya gitu Pak? Atau justru di Sidoarjo atau di selatan tadi Pak? Hari ini kalau kita ngomong secara fungsional ya, katakan kalau untuk investor ya,
secara rasio kenaikannya berapa persen, dua-duanya sama-sama berpotensi. Cuman Surabaya Barat ini kebetulan udah didesain lebih secara grading ya, mungkin sedikit lebih bagus dibanding Surabaya Selatan. Jadi katakan level marketnya, level penghuninya itu memang didesain ada di atas Surabaya Selatan. Jadi tinggal ini jadi pilihan. Kalau katakan Pak sebagai investor profitnya bagus mana Selatan? Saya pikir relatif mirip. Cuman karena di Selatan ini harga startingnya, katakan harga beli investor ini murah. Kenaikannya let's say misal ya bisa 20%. Sebetulnya di barat juga 20%. Cuman 20% di selatan sama 20% di barat ini jadi kelihatan gede yang di barat. Karena memang mulai awal desain di Surabaya Barat ini jalannya gede-gede, ada pintu tol. Terus hampir semua lapangan golf itu ada di Surabaya Barat. Oh, I see. Itu yang menjadi value. Tetapi at the end kalau kita ngomong head to head ya, selatan sama Surabaya Barat atau Gresik yang nempel Surabaya Barat, tetap setup harganya kalau kita ngelihat sizing yang sama, Surabaya Barat atau Gresik yang nempel Surabaya Barat itu emang selevel lebih tinggi dibanding Sidoarjo. Gresik yang nempel Surabaya Barat itu udah betul-betul dikonsep mirip banget sama Surabaya Barat, sehingga let's say pembeli pertama pun itu merasakan tinggal di Surabaya Barat walaupun udah masuk area Gresik gitu. Jadi sekarang ini lucunya ada beberapa job developer yang jual misal nih, kenapa ini mirip nih perumahan nempel, tapi yang satu bisa jual lebih mahal. Jobnya dia apa? KTP-nya KTP Surabaya, yang di sini KTP-nya KTP Gresik gitu, padahal klasternya nempel. Gitu sih. Tapi secara umum Pak, ini kan yang nempel Pak, tapi kan bicara Gresik ini kan luas juga nih Pak. Ya. Secara umum Pak, kalau Gresik dan Surabaya kalau kita banding secara utuh gitu, maksudnya dengan Sidoarjo gitu. Ya oke. Kalau keseluruhan Gresik, mungkin pengembangannya masih lebih bagus Sidoarjo. Jadi Gresik yang betul-betul berkembang untuk ini ya, sisi bisnis properti, itu adalah Gresik yang menempel Surabaya Barat. Jadi kalau secara kota Sidoarjo lebih maju Pak. Yes. Tapi kalau kita ngomong Gresik lebih spesifik, iya, Gresik yang nempel di Surabaya Barat, Menganti, Wiyung, Triorejo lebih maju. Nah kalau kita bicara Gresik sendiri itu Pak, sebenarnya kalau kita bicara kalau di luar yang berbatasan dengan Surabaya Barat Pak, ya, itu pembelinya sebenarnya dari mana saja sih Pak? Nah, kemarin ini kebetulan kita dapat project disuruh masarin di pintu tol di area Cerme, pas di samping pintu tol. Kita juga akhirnya sempat mensurvei. Kalau yang nempel di Surabaya Barat, orang Surabaya berbondong-bondong ikutan beli. Sampai ke orang Jawa Timur. Orang Jawa Timur itu begini, orang Malang ya, marketnya kan di Jember itu banyak banget orang berduit. Kalau Jawa Timur, mereka relatif orang kayanya Jember itu bisa dianggap kaya kalau punya properti di Surabaya. Nah, kita bisa pasarin. Nah, yang kemarin ini itu agak jauh dari Surabaya Barat. Waktu kita tawarin ke teman-teman di Surabaya, ada atau calon buyer di Surabaya, ada mindset bahwa Cerme ini udah lepas dari Gresik yang nempel Surabaya Barat. Yes. Akhirnya kita coba cari market di Gresik sendiri, which is mereka lebih menerima. Iya. Cuman sekali lagi karena yang namanya project baru sudah pasti sama developer itu di setup menjadi desainnya lebih modern. Nah, tidak semua teman-teman atau calon buyer di Gresik ini nyaman dengan konsep yang yang tadi saya bilang kota modern. Ada beberapa layer yang sudah bisa menerima. Manajer. Jadi kita turun ke pabrik-pabrik besar itu, selevel supervisor ke atas, mereka wah seneng nih bakal ada kota modern di Gresik begini dengan fasilitasnya yang fasilitas seperti yang tadi Pak Andi bilang mirip-mirip di Jakarta ya, canggih, bagus, hidupnya lifestyle-nya modern. Itu yang pekerja supervisor ke atas bisa nerima. Tapi begitu yang ke bawah enggak deh. Ntar tetangga sama tetangga nggak kenal lagi. Kita ngomong bukan masalah kelihatannya masalah edukasi, masalah culture. Mungkin mereka lebih nyaman tinggal di area yang tetangga sama tetangga masih lebih homey gitu ya.
Jadi itu kemarin experience kita dapat. Jadi untuk betul-betul membuat sesuatu yang baru di Gresik dengan konsep yang baru, membawa konsep yang baru itu belum semua market di Gresik atau masyarakat Gresik itu bisa terima sendiri. Kita mesti educate lah, bisa sih, tapi educate, memberikan mereka itu feel, oh ternyata lifestyle modern itu lebih maksudnya ada value-nya, ada nilai tambah gitu. Tapi dari Bapak melihat itu, kira-kira Pak, ini yang beli di sana itu mereka sebenarnya kerjanya apa sih Pak? Apakah di industri tersebut atau mungkin ada terbagi dari beberapa. Jadi mereka ada yang industri, jadi yang mereka juga ada perumahan yang mereka akhirnya bisa nantinya bisa tinggalin. Tetapi juga ada beberapa investor yang biasanya berinvestasi di Surabaya Barat. Ya mereka bilang dengan lebih jauh, tapi ada faktor, ada nilai lebihnya, misalkan potensinya ada dan harganya mungkin memang relatif lebih murah daripada beberapa perumahan yang udah nempel di Surabaya Barat, walaupun sama-sama Gresik ya. Dan kebetulan waktu itu perumahannya lokasinya betul-betul dekat dengan pintu tol, sehingga mereka berpikir akses nggak jadi masalah lagi. Tapi ada juga Pak, misalnya yang tinggal atau mereka beli tinggal di Surabaya, di Gresik, kemudian bekerjanya ke arah Surabaya sini. Ada. Tapi kalau kita compare ya, yang seperti itu lebih banyak yang di Sidoarjo. Mereka lebih baik beli rumah di Sidoarjo, kerja Surabaya. Kerjanya Surabaya. Karena akses itu jauh lebih banyak pilihan dan jauh lebih lancar kalau dari Sidoarjo ke Surabaya. Tren itu udah terjadi mungkin sekitar 15 tahunan ya. Teman-teman ini nggak mampu beli rumah di Surabaya tapi kerjanya di Surabaya, mereka prefer di Sidoarjo. Beli ke pinggir. Oh berarti masih keterbatasan infrastruktur Yes. jalan ya? Kalau toh ada tol, mereka kan harus spend duit tol. Nah kalau ngomong jalan umum, Sidoarjo ke Surabaya ini lebih gede dan lebih lancar, lebih banyak. Kalau gitu yang tadi di jalan raya Menganti itu berbatasan langsung itu, Yes. mostly itu orang mana Pak? Orang Surabaya, orang Gresik sendiri? Nah itu mayoritas malah orang Surabaya Pak. Orang Gresiknya sendiri mungkin, kalau saya berani ini ya, saya nggak punya data detail ya, tapi mungkin maksimal 20%. 80% lebih bisa orang Surabaya yang akhirnya, karena kita udah nggak mampu di sepanjang Surabaya Barat ini udah lahan termahal di Surabaya ini yang pernah betul-betul terdeteksi yang di Hotel Vive tadi, itu adalah lahan termahal di seluruh Surabaya, bukan cuma Surabaya Barat Pak. Tanah nih Pak? Tanah. Bisa berapa Pak? Berapa itu Pak? Kemarin price list dari developer, saya lupa, itu kemarin masih ada 2 stok. Kalau nggak salah mereka udah buka 100 Pak. Tanah 100 juta 100 juta per meter persegi. Komersial kali Pak ya? Komersial. Karena memang konsepnya sepanjang jalan itu dulu desainnya mau dikonsep seperti Orchard Road. Tapi masih ada stok berarti ya Pak? Jalan apa? Sekitar 3 tahun yang jadi sebelum pandemi saya dengar masih ada 2 only. Yang lain kan udah punya perorangan ya. Udah sold. Dua coupling only gitu. Dan di Surabaya Pusat pun itu kita belum pernah Dapat segitu. Dan ini developer berani buka price list. Ya kita nggak tahu apakah itu terjadi transaksi apa enggak. Tapi developer buka price list berarti developernya pede dong dengan angka ini bahwa. Pak kembali ke Gresik tadi Pak. Yes. Kalau bicara supply and demand di sana seperti apa sih Pak? Oke. Karena kebetulan kalau di Gresik untuk hari ini suplainya memang nggak begitu banyak. Kita ngomong Gresik in general ya. Suplai nggak begitu banyak karena teman-teman developer tahu demand-nya juga nggak begitu gede. Cuman kalau kita ngomong Gresik yang menempel di Surabaya Barat, itu sebetulnya demand-nya gede. Karena limpahan dari demand Surabaya yang nggak mampu beli di Surabaya Barat, mereka harus lompat ke arah Gresik. Demand-nya masih gede. Itu kalau yang nempel Surabaya Barat tadi sebenarnya itu banyak atau gimana sih Pak? Banyak banget hari Itu ini. kira-kira berapa pengembang Pak? Yang nempel Surabaya Barat kalau kita bicara selain Ciputra kan Pak? Selain banyak. Ada berapa Banyak ya, perumahan-perumahan besar gitu. 30, kalau yang besar dan menengah mungkin bisa mencapai hampir 20 ya. Jadi saya lupa Sinarmas itu masih masuk Surabaya sih. Wiyong. Jadi grup kalau teman-teman tahu ada pabrik emas UBS ya. Itu salah satu yang terbesar di Indonesia.
dia akhirnya take over juga perumahan Greenland itu udah masuk menganti. Greenland saya tahu. Hah? Greenland kan? Itu bukan perumahan lama ya? Perumahan Bukan lama ya? lama. Mereka tapi akhirnya pengembangan terus, mereka masih pengembangan terus. Terus kemudian Citraland, terus ada lagi yang salah satu grup lumayan menengah tapi dia di level atasnya menengah ya. Grupnya ini Sanaya. Grupnya Safira. Puri Safira. Jadi itu mereka di sepanjang Menganti itu ada beberapa proyek. Terus cukup banyak di Menganti. Pak, kalau di Gresik tadi penjualannya bagus juga Pak dari pihak Bapak gitu? Kalau yang nempel di Surabaya Barat bagus ya. Memang kadang-kadang semakin klaster tersebut semakin menjauh dari Surabaya. Kita harus lebih menspesifikkan calon buyernya. Jujur hari ini yang nanti Citraland Kedamaian itu range-nya dari Surabaya Barat semakin menjauh Pak Bis. Kita juga lagi mendeteksi market yang potensial ini. Yang kemarin di Diorejo itu masih range-nya masih sekian kilo ya. Yang Kedamaian ini lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Jadi orang Surabaya kalau kemarin ke Diorejo awalnya mereka masih rejecting atau mikir, tapi begitu diajak survei, oh ya masih not bad lah ya, maksudnya dalam jangkauan. Tapi yang Kedamaian ini karena range-nya lebih jauh lagi, prediksi kita orang Surabaya yang pengen punya rumah di Surabaya Barat dan tidak terjangkau itu mereka juga akan mikir-mikir apakah mereka tetap mau beli dengan nama besar Citraland atau mereka nggak apa-apa nggak Citraland asal tetap bagus tapi lebih dekat sama Surabaya Barat ya, karena fasilitasnya ada di Surabaya, mall paling banyak di Surabaya Barat, lapangan golf di Surabaya Barat, yaitu beberapa pusat lifestyle ya. Mereka makanya pengennya tetap lebih dekat ke sini. Kalau secondary gimana Pak kalau untuk? Nah, secondary sama seperti yang saya omong di awal tadi, timur sama barat ini sama-sama kencang. Terutama dan data ini sampai kemarin tetap akurat dari teman-teman portal Rumah 123, rumah.com, OLX, Lamudi itu kan rutin ya ngasih data kita. Dan yang paling kenceng requirement itu Citraland Surabaya Barat. Menurut saya Surabaya Timur sama Barat ini balance untuk secondary ya. Cuman memang karena Citraland Surabaya ini areanya gede banget, yang udah terdevelop kan 1.500-an hektar, sehingga stoknya banyak untuk secondary. So orang mau nyari ya paling gampang gua ketik Citraland aja lah, cari rumah dijual di Citraland pasti nongol banyak. Nah makanya di teman-teman portal itu selalu melihat Citraland itu number one. Kalau di Jabodetabek kan Tangerang tuh langsung merah karena semua orang ngetiknya cari rumah sekarang Tangerang sono. Ya, jadi Surabaya Barat kalau kita ngomong kalau terdeteksi dari portal-portal itu masih lebih tinggi. Sekarang di Surabaya Barat range-nya berapa sih Pak rata-rata harga propertinya ini? Second. Sebentar ya, yang paling murah mungkin udah 700, yang paling murah ya, yang maksudnya Surabaya Barat tapi bukan Citraland ya, kayak Wiyung itu kan banyak perumahan kecil-kecil, mungkin udah 750 ke atas. Ya? Iya. Kalau yang ke atas kan udah tergantung, kalau udah Golf View apa segala udah. Kalau yang primary Pak, yang baru? Primary baru yang masih masuk areal Surabaya ya udah di 1 miliaran ya. 1 miliaran. Makanya kalau udah masuk Gresik tadi 900 saja, karena Surabaya udah kepala miliar.